Cek, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, suara saya terdengar? Terdengar. Terdengar. Baik. Bismillah ya, teman-teman. Sebelum kita dimulai tadi pekanan hari ini, alangkah baiknya teman-teman semua memperhatikan terlebih dahulu tata tertib yang telah diatur oleh para pengurus, yang dimana tata tertib ini demi lancarnya keberjalanan kita di kuliah duha hari ini. Mungkin saya akan coba sampaikan, barangkali ada teman-teman yang lupa. Jangan lupa untuk merename namanya menjadi nim_nama. Kemudian selanjutnya peserta menggunakan pakaian hitam putih ya. Untuk akhwat itu memakai hijab berwarna putih. Kemudian peserta memasuki meeting 15 menit sebelum kegiatan pekanan berlangsung. Peserta tidak boleh meninggalkan ruangan Zoom sebelum kegiatan berakhir. Dan peserta untuk meng-on-kan kameranya dan juga boleh mematikan mic-nya dan on-kan mic-nya jika dipersilakan gitu. Kemudian juga jangan lupa teman-teman untuk mengisi presensi. Ya, presensi ini telah disampaikan ya oleh panitia, oleh pengurus. Dan jangan lupa untuk tautan presensinya tidak boleh disebarluaskan ya teman-teman. Jadi khusus hanya yang ada di sini saja. Kemudian bagi yang ingin bertanya boleh langsung on video sama mic-nya atau boleh juga di kolom chat. Dan jangan lupa juga untuk meresum kuliah duhanya ya, agar nantinya bisa disampaikan di presensi akhir. Boleh diketik dan boleh juga ditulis tangan. Dan tuliskan di lembar resumnya itu tanggal, nama pemateri, dan pekan keberapa gitu ya. Tanggal, kemudian nama pemateri dan pekan keberapa sekarang. Dan juga jangan lupa untuk melaporkan hasil resumnya di presensi out. Dan jika ada teman-teman yang terkendala sinyal atau ada pertanyaan tentang presensi atau kendala tentang presensi, boleh langsung aja ya menghubungi ke CP fakultasnya masing-masing. Jadi bukan ke pengurus tutorial yang lain gitu ya. Ke CP fakultasnya sudah ada, sudah KM disampaikan ke KM perwakilan KM. Dan juga selama kegiatan berlangsung dipersilakan untuk mengikutinya dengan khidmat,
dan dapat berkomunikasi dengan baik bersama dosen, panitia, pemateri, dan sesamanya. Dan terakhir, peserta wajib mentaati seluruh tata tertib selama kegiatan berlangsung. Gitu ya teman-teman, untuk diperhatikan itu agar kegiatan kita di pagi hari ini bisa jadi berkah. Oh ya, dan teman-teman juga barangkali ingin berinfak gitu, boleh untuk di scan di kode QR yang disampaikan di sini. Insya Allah berkah gitu ya teman-teman. Halo, suara saya masih terdengar teman-teman? Masih Kang. Masuk Kang, masuk. Oh ya, baik. Saya khawatir saya bicara sendiri dan terkendala sinyal gitu ya. Oh ya, di sini juga sudah hadir ya Bapak dosen narasumber kita, yakni Bapak Riz Hari Nugraha. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muflih Abror. Dari prodi mana Muflih? Saya dari Pendidikan Teknik Mesin, Pak. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Bapak sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Kalau begitu kita langsung buka saja ya Pak pertemuan kita ini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita hanya pantas memuja dan memuji hanya kepada Allah lah. Dan juga atas berkat rahmat-Nya lah kita masih bisa diberikan kesempatan untuk berkumpul untuk mengikuti kegiatan Zoom kuliah duha di pagi hari ini dengan lancar dan juga tanpa ada kendala tentunya. Kalau ada kendala berarti teman-teman nggak bisa masuk gitu ya maksudnya. Dan juga banyak sekali nikmat yang telah Allah berikan kepada kita yang terkadang kita itu suka luput untuk mensyukurinya. Maka dari itu mari kita sama-sama bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in-tabi'atnya, dan kita selaku umatnya mudah-mudahan senantiasa memegang teguh ajarnya sampai akhir nanti. Amin. Nah, alhamdulillah teman-teman, kita bertemu lagi di pekanan kuliah duha di pagi hari ini. Berarti sekarang itu kalau nggak salah pekan ke-6 ya teman-teman ya. Nah, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Muflih Abror Zen. Insya Allah saya di sini sebagai MC yang akan memimpin berjalannya acara di pagi hari ini. Mungkin kepada operator boleh untuk share screen-nya. Nah, oh ya teman-teman, sebelum kita
masuk ke acara inti, kita di sini pada pada pekanan duha di pagi hari ini adalah dengan tema masjid sebagai pusat peradaban ya teman-teman. Dan yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh dosen narasumber kita, yakni Bapak Risris Hari Nugraha. Oleh karena itu, sebelum kita memulai acaranya ke acara inti, mari kita buka saja acara kuliah duha di pagi hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah teman-teman, untuk selanjutnya kita masuk ke acara inti, dan sebelum disampaikan oleh dosen narasumber kita, saya mohon izin untuk menyampaikan CV atau kurikulum vitae dari dosen narasumber kita. Nama lengkap beliau adalah Risris Hari Nugraha M.Hum. Kemudian jabatan fungsionalnya beliau sebagai tenaga pengajar, pangkatan golongannya penata muda tingkat 1 atau 3B. Kemudian beliau lahir di Garut tanggal 19 Desember 1986. Dan nomor WA beliau 081 221 791 992. Beliau unit kerjanya di Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga ya. Dan alamat rumah beliau ada di Jalan Terusan Sersan Bajuri, Kampung atau Desa Cihideng, Parongpong, Kabupaten Bandung Barat. Nah, keterangan atau hobi beliau tertarik di dunia riset bidang kebahasaan atau linguistik dan kajian Islam. Selain itu, beliau juga senang untuk traveling sama cleaning, bersih-bersih mungkin ya, dan lain-lain. Nah, mata kuliah beliau yang diampu adalah Mubadi Al-Lughah Arabiyah At-Tarkibiyah, Tarjamah Al-Asasiyah, Khot wa Imla, Sejarah Pendidikan Islam, Pendidikan Agama Islam, Seminar Pendidikan Agama Islam, dan Basic Life Skill. Kemudian riwayat pendidikan beliau S1-nya di UN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, kemudian S2 di tingkat perguruan tinggi S2-nya di UN Sunan Kalijaga, Yogyakarta juga, dan di bidang ilmu bahasa dan bidang ilmu beliau S1-nya bahasa dan sastra Arab, kemudian S2-nya di Interdisciplinary Islamic Studies konsentrasi ilmu bahasa Arab. Tahun lulusnya 2012 dan 2016. Kemudian judul atau skripsi beliau pas ketika S1 yakni Terjematu Kitab Al-Mustaqbal lil Hazza ad-Din wa ba'da mushkilatiha. Masya Allah, bahasa Arab ya. Kemudian ketika S2 beliau skripsi atau tesisnya yakni implikator dalam surat An-Nahl, analisis pragmatik. Nah, kemudian terakhir di sana ada nama pembimbingnya ketika S1 yakni Dr. Anus Khairan Nahdijin MA, dan ketika S2 Dr. Hisham Zaini MA. Masya Allah, beliau sungguh sangat berpengalaman sekali ya. Mungkin teman-teman semua dan kita juga insya Allah akan bisa seperti beliau ketika kita bisa belajar dengan sungguh-sungguh gitu ya. Salah satunya dengan mengikuti kuliah duha di pagi hari ini dengan begitu semangat. Oh ya, sebelum kita masuk ke acara inti, saya ingin mengecek terlebih dahulu jargon tutorialnya gitu ya. Jadi sudah tahu lah teman-teman, pas ketika saya mengucapkan tutorial, teman-teman meresponnya dengan menjawab cerdas, ikhlas, istiqomah, Allahu Akbar. Gitu ya, cerdas, ikhlas, istiqomah, Allahu Akbar. Nah gitu, saya kasih waktu untuk meng-on-kan mic-nya sekitar 5 menit. 5 menit kelamaan ya, 5 detik aja deh. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Nah,
Teman-teman, oke, saya cek tutorial cerdas, ikhlas, istiqomah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah, sungguh sangat terdengarnya sungguh semangat sekali ya teman-teman. Dari suaranya aja udah terlihat gitu bahwa teman-teman itu sungguh sangat semangat. Maka dari itu semangat teman-teman harus dipertahankan sampai akhir. Ya, baik. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman. Mangga untuk di-mute-kan kembali mic-nya. Untuk sekarang, siapkan catatan teman-teman. Mari kita simak dengan baik pematerian atau ilmu-ilmu yang akan disampaikan oleh dosen narasumber kita, yakni Pak Rizris di pagi hari ini. Oleh karena itu, untuk sekarang, mangga kepada Bapak Rizris Hari Nugraha untuk menyampaikan pemateriannya. Mangga Bapak. Baik, terima kasih Kang Muflih Abror Zen ya, dan yang saya hormati ya di sini Kang Muflih, kemudian yang saya hormati para pengurus tutorial PAI, SPAI, DPUP, yang saya hormati juga penyelenggara tutorial PAI, DPUP, yang saya banggakan, saya cintai, ya, dan insya Allah akan menjadi orang-orang hebat dan sukses para mahasiswa semua peserta tutorial Pekan Duha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahi wa bihi asta'in, alhamdulillahi ala ma alhama wa 'allam. Wa bada bihi minal fadli wa tammam hamdan nastadiru bihi ikmalan ni'am wa nastadruhu bihi ilafan niqam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dipertemukan kembali pada kesempatan hari ini dalam Pekan Duha yang diselenggarakan oleh tutorial PAI, SPAI, DPU UPI. Meskipun Anda dalam keadaan weekend, tetapi Anda diminta untuk menghadiri dan selalu menambah wawasan, dan ini juga hal kewajiban Anda sebagai insan akademik ya yang di UPI ini. Tetapi Anda tetap semangat untuk menghadirinya walaupun weekend ya, yang mana weekend itu biasanya digunakan untuk berlibur atau kegiatan aktivitas yang lainnya. Nah, ini adalah bagian karunia dari Allah yang harus kita syukuri. Kenapa? Ada salah satu yang menyebutkan keterangan yang menyebutkan may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang oleh Allah dikehendaki untuk menjadi orang baik, menjadi orang sukses, menjadi orang hebat, maka yufaqihu fiddin. Allah akan membimbing, Allah akan menunjukkan, Allah akan memberikan pemahaman fiddin di dalam agama. Tentu berbicara agama ini bukan hanya sebatas yang sifatnya ritual dan spiritual saja ya. Namun apapun itu, dan di dalam agama ada ilmu, dan ilmu apapun itu sejatinya milik Allah. Ya, nah bagian hari ini adalah bagian dari ilmu-ilmu yang sifatnya religi agamis ya, begitu. Kenapa? Karena tidak semua orang diberikan kesempatan, kenikmatan, rezeki oleh Allah seperti ini. Patut kita syukuri. Selanjutnya, salawat serta salam semoga Allah limpah curahkan ke baginda alam Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi panutan kita, yang menjadi tauladan kita di dalam berperilaku, di dalam berbuat, di dalam berinteraksi. Ya.
Kemudian semoga Anda juga, keluarga, ya saudara, semuanya dalam keadaan sehat dan sehat terus. Sehat walafiat ya. Khususnya di masa pandemi ini, semoga Allah juga memberikan perlindungan kepada kita semua dari wabah, sehingga kita terhindar dari yang namanya corona ya. Juga semoga kita dihindarkan dan dilindungi dari yang namanya musibah. Karena untuk sekarang banyak kita lihat ya musibah di mana-mana, dan ini juga adalah bagian yang patut kita syukuri ya, kita dalam keadaan baik sampai sekarang. Baik, para mahasiswa yang berbahagia, peserta tutorial. Oh ya, tadi sudah disampaikan ya nama saya, kemudian identitas saya, meskipun belum diupdate ya, sehingga juga susah untuk dibaca ya oleh Mufli dan lain halnya. Kenapa Pak, itu sebagai dosen begitu rata-ratanya ya. Tapi kalau yang untuk acara-acara sebetulnya bukan seperti itu ya, harusnya saya yang memberikannya. Memang saya tidak update profile ya, begitu. Itu 1 tahun yang lalu kayaknya. Nah, di sini juga saya lihat beberapa prodi, ada 3 prodi ya, ada IEKI, ada MPP, kemudian ada PG PAUD ya. Nah, untuk IEKI kayaknya tidak asing, karena saya juga tidak asing melihat beberapa wajah di sini ya, karena IEKI-nya juga beserta di kelas tiap hari Rabu dengan Pak Dr. Kiai Haji Aam dan dengan saya juga ya. Baik. Untuk hari ini, insya Allah kita akan membicarakan terkait masjid sebagai pusat pemberdayaan umat. Ini mungkin adalah salah satu materi yang tidak ada di dalam kelas ya, karena berbicara tentang masjid sebagai pusat pemberdayaan umat, sehingga ini juga yang perlu disampaikan ke dalam kurikulum atau pembahasan di tutorial PAI ini. Kalau kita berbicara tentang masjid, saya pun tidak terlepas barokah bila saya seperti ini pun mungkin karena salah satunya tidak terlepas dengan yang namanya masjid ketika dulu mahasiswa. Kalau tadi Mufli menyampaikan ya sekaligus doa agar seperti saya justru menyarankan tidak seperti saya ya, tidak seperti saya dalam artian Anda harus lebih menjadi orang hebat. Anda harus lebih menjadi orang sukses semuanya ya. Itu harus melebihi kami-kami yang notabene sebagai pengajar, dosen di sini. Dan saya yakin hal itu akan terwujud bila mana ya tadi ada kerja keras, ada kerja ikhlas kalau slogan tutorial dan lain-lain. Begitu ya. Nah, sebelum menyampaikan ke materi selanjutnya, memang tidak terlepas juga tadi ya, karena kalau dikatakan biografi terlalu formal atau resmi, ya istilahnya ada pengalaman ya yang disampaikan. Dulu saya memang dari mahasiswa 2006 masuk ke Jogja, ya saya langsung di asrama, namanya asrama masjid Yayasan Masjid Syuhada ini. Background saya ini Masjid Syuhada. Makanya sengaja saya memakai background ini karena ingin mengingatkan diri saya bahwa saya pernah terpaut di sini. Nah, ini kalau kita lihat ya di sini di Masjid Syuhada ini di samping kanan mungkin atau di pandangan Anda atau nggak tahu kiri ya, di sana lahir Megawati di sana. Masjid ini dibangun oleh Insinyur Soekarno. Arsitekturnya Insinyur Soekarno langsung. Kemudian di sana juga terlibat Muhammad Hatta, terlibat juga Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Sebelum dibangun masjid, di sini ada tempat bermain bola. Ya, tempat bermain bola para pejuang dahulu. Nah, di sebelah masjid yang besar ini ada yang namanya gereja Antonius, gereja yang sangat besar ya di Jogja. Kalau di Jakarta ada Istiqlal dengan katedral itu berseberangan. Nah, ini juga sama. Kenapa masjid ini dibangun?
Ini namanya Masjid Asy-Syuhada. Asy-Syuhada itu artinya apa? Pahlawan. Karena memang sebagai momentum, sebagai monumen ya untuk mengenang para pahlawan itu. Kalau ketika main bola kemudian ada Jumatan, maka sholat Jumatnya kan belum tidak bisa susah untuk mendapatkan lokasi ya. Sehingga minjem dulu sholat Jumatnya di gereja Antonius itu. Nah, lalu berpikirkan kalau kita seperti ini terus, maka tidak ada istilahnya tempat bagi kaum muslimin. Salah satunya dibangunlah Masjid Syuhada. Saya aktivitas 2006 di sini sampai 2012. Berarti saya sampai 2012, kemudian aktivitas lainnya dilanjutkan sampai 2016 ya. Di sini bukan hanya sebatas berbicara bagaimana kita sholat, bagaimana kita mengaji, bagaimana kita melakukan kajian-kajian yang sifatnya agama, tidak. Tetapi dari masjid ini akan melahirkan orang-orang hebat, dari masjid ini akan melahirkan istilahnya program-program yang luar biasa, tidak lain untuk apa? Untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat tentunya. Kita kenal di Jakarta Masjid Sunda Kelapa. Ya, di Surabaya ada Masjid Akbar. Di Bandung ada yang kenal dengan Masjid Salman ITB, khususnya di UPI ada Al-Furqan. Tetapi saya kalau Al-Furqan ya memang sekarang kita di UPI ya. Nah, tetapi sejatinya dari Masjid Syuhada inilah misalkan bisa menelurkan atau melahirkan tokoh-tokoh yang luar biasa. Ya, dan tidak hanya tokoh, tapi karena program-programnya luar biasa sehingga Salman ITB bisa menduplikasi, kemudian masjid-masjid yang lain bisa menduplikat program-program yang tadinya tabu untuk dilaksanakan di masjid atau pengelolanya sebagai yang menjadi pengelola itu adalah masjid. Ya, dari masjid ini pula saya belajar untuk masuk hotel, ya karena saya orang kampung, orang gunung, orang pedalaman. Dari masjid ini pula saya belajar makan di restoran. Ya, dari masjid ini pula saya berjalan ke beberapa perusahaan besar waktu itu di Jakarta, kemudian juga merambah ke Jakarta. Bukan ingin menyampaikan ini dan itu, saya menyampaikan seperti ini karena ini adalah pengalaman yang cocok jika disampaikan ke dalam pembahasan tutorial PAI ini. Karena apa? Judulnya atau temanya Masjid sebagai Pusat Pemberdayaan. Saya waktu itu pernah menjabat juga Direktur Pendidikan Kader Masjid Syuhada, ya, masuk juga pada kepengurusan KOP Masjid Syuhada, pendidikan anak-anak Masjid Syuhada, pendidikan Al-Quran Masjid Syuhada, dan itu notabene alhamdulillah diikuti oleh masjid-masjid yang lain, sehingga masjid-masjid yang lain pun tidak ragu untuk mengadakan kegiatan program yang di luar ibadah ritual. Nah, ketika kita berbicara tentang masjid, sebetulnya ini saya biasa berbicara itu runtut PowerPoint ataupun bisa kemana-mana ya, tidak apa-apa ya. Mohon izin kepada para mahasiswa, mohon izin kepada MC juga. Ketika kita berbicara tentang masjid, kita jangan langsung beranggapan, ngapain punya aktivitas di masjid. Wah, ngapain kita menjadi aktivis masjid. Wah, ngapain juga gitu kan. Kalau kita berorganisasi melalui organisasi kemasjidan, maka kita tidak akan berkembang. Nah, sekarang kita harus istilahnya harus menghindarkan atau menghindari pemikiran-pemikiran tersebut. Ya, kenapa? Karena justru dari masjid inilah cikal bakal Islam itu maju. Karena dari masjid inilah cikal bakal Islam itu berkembang. Bahkan bukan hanya dari sisi keagamaannya saja, sifatnya ritual saja, tetapi
bisa merambah ke dalam sektor pemerintahan, sektor ekonomi, sektor politik, dan lain halnya. Ya, kenapa saya berbicara demikian? Karena kita juga, banyak orang yang mengatakan kita harus mencontoh Rasulullah. Nah, inilah bagian mencontoh Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa? Karena dulu ketika Nabi Muhammad hijrah ya dari Mekah ke Madinah yang dulu namanya Yasrib, maka yang dibangun pertama kali adalah apa? Masjid. Ya, Masjid Quba. Yang sekarang luar biasa perkembangan masjid yang dulu cikal bakalnya adalah kecil dan mungkin terbuat dari tanah dan pelepah formal saja. Tetapi sekarang kita lihat banyak orang menuju sana untuk berziarah. Dan dari masjid itu pula Rasulullah bukan hanya mengajarkan tentang bagaimana sholat, bagaimana menjadi orang yang baik, tetapi jauh dari itu, masjid dijadikan oleh Rasulullah sebagai tempat musyawarah. Untuk musyawarah apa? Bagaimana mengelola umat, bagaimana mengelola negara, bagaimana mengelola pemerintahan. Jadi jangan salah, Rasul itu bukan hanya sebagai simbol dalam bidang ritual keagamaan saja, tetapi Rasulullah juga simbol seorang pemimpin yang visioner, sebagai pemimpin yang punya banyak strategi dan taktik. Untuk apa? Untuk kemajuan agama. Itu bermula dari apa? Dari masjid. Ya. Kalau dari masjid adanya musyawarah terkait bagaimana memberdayakan umat, bagaimana mensejahterakan umat, bagaimana mengelola suatu organisasi, gitu kan? Bagaimana untuk kemajemukan dan lain halnya. Maka kita juga contoh Rasulullah tersebut. Kita jadikan masjid yang di sekeliling kita itu bukan hanya untuk tempat ibadah sholat 5 waktu dan ngaji Al-Quran saja, tetapi kita gunakan masjid itu bagaimana untuk memikirkan masyarakat. Gitu ya. Jadi tema ini ketika masjid sebagai tempat atau pemberdayaan umat, saya kira cocok ya. Agar memberikan kesadaran kepada kita bahwa bagaimana dari masjid ini bisa memberikan kemakmuran. Nah, di sini masjid sebagai sentral kegiatan umat Islam. Ya. Nah, sebelum ke arah lebih jauh, itu tadi prolog dulu aja ya. Ini saya ingatkan sampai jam berapa Kang Mufti? 10 pas atau jam 9 lewat berapa? Supaya saya bisa mengatur. 9.40 kalau tidak salah. 9.40, 10 menit lagi kalau gitu. Baik, nanti tangannya Jawa berarti yang panjangnya ya. Masjid itu sajadah diambil dari kata bahasa Arab ya, sajadah yasjudu, sujudan, masjidan bahwa sajidun wa dzaka masjudun. Masjid, tempat orang sujud. Jadi kullu fil ardi masajid, ya, masjid. Semua yang ada di bumi ini adalah bisa dipakai tempat sujud kecuali 2 hal ya. Ada kamar mandi, kemudian ada kuburan ya yang tidak boleh dijadikan tempat sujud melakukan sholat. Tentunya kalau Cek, kita juga sampai 9.50 ternyata Pak. Ya, baik, terima kasih. Jadi tetapi begitu setiap bumi bisa dijadikan sebagai tempat sujud, ya kita harus memperhatikan juga ya. Jangan di tempat kotor, jangan di tempat najis, dan lainnya. Apalagi kalau sekarang sudah ada masjid yang berbentuk bangunan, maka ya udah lebih baik di masjid saja, demikian. Nah, masjid adalah fondasi awal dalam proses perkembangan umat Islam. Ini yang tadi saya sampaikan di awal. Bahwasanya Rasulullah itu apa-apa melakukan kegiatannya di masjid bermula. Ya. Mengatur strategi, mengatur pemerintahan. Dulu yang namanya Yasrib, kenapa menjadi Madinah? Madinah itu dari kata Madun, di sana ada peradaban. Peradaban itu sebagai ciri khas kemajuan, ya kan? Peradaban itu sebagai ciri khas perkembangan, gitu kan.
Maka dikatakanlah Madinah, ya, prototip ya pemerintahan. Ya, Madinah itu kan artinya kota. Kota itu tidak kampung, kan demikian ya. Masjid sebagai pemersatu umat. Pada masa Rasulullah, masjid sangat berarti karena dapat menyatukan umat Islam dari dalam segala lapisan masyarakat. Karena fungsi awal dari masjid adalah sebagai agen perubahan. Ya. Ketika dulu misalkan ada kaum muhajirin, ya, orang-orang yang hijrah diterima oleh kaum Ansor, kemudian dipersaudarakan oleh Rasulullah. Agar awal persaudaranya itu erat, rekat, silaturahimnya terjaga, maka lewat masjid itulah dibangun ya suatu bangunan yang di dalamnya dapat menghimpun yang tadinya tidak bersaudara menjadi bersaudara, yang tadinya tidak bersatu menjadi bersatu. Nah, di sini adalah peran dalam menyatukan umat. Harusnya kita refleksikan ke arah itu. Jangan sampai gara-gara masjid kemudian jangan sampai masjid itu menjadi simbol perpecahan. Misalkan fenomena yang ada di masyarakat kita. Ya, karena berbeda peribadatan, karena berbeda pemahaman, perbedaan mazhab, perbedaan organisasi sehingga masing-masing membangun masjid. Sejatinya itu kurang elok. Ya, sejatinya kurang elok. Yang elok apa? Ada misalkan masjid satu di satu kampung atau satu daerah itu kembangkan bersatu. Ya, perbedaan itu hilangkan dulu. Tetapi apa? Untuk persatuan umat. Kalau kita tidak demikian, bagaimana kita mencontoh Rasulullah dalam mempersatukan umat? Nah, ini ya. Kalau ini dalil tentang bagaimana seseorang yang memakmurkan masjid. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yasha illallah. Sesungguhnya orang-orang yang mempunyai iman, percaya bahwa kasarnya hari akhir itu ada. Ya, kemudian juga mendirikan sholat, membayarkan zakat, takut karena Allah, dialah orang-orang yang memakmurkan masjid. Jadi, kalau kita tidak suka melihat masjid, kurang suka pergi ke masjid, kemudian kurang suka masjid tersebut berkembang, maka kita tanyakan introspeksi, ada apa dengan diri kita? Ada apa dengan iman kita? Kenapa? Karena kalau sejatinya orang-orang yang dapat memakmurkan masjid, dia pastinya mendirikan sholat, kemudian membayar zakat, ya. Karena apa? Ada rasa takut. Orang-orang yang memakmurkan masjid itu harus siap-siap apa? Harus siap-siap mendapatkan keberkahan. Nah, salah satunya ya alhamdulillah gara-gara mungkin ini tahadus bin nikmah, ya. Hadza min fadli rabbi. Ini keutamaan dari Allah. Dulu kita ya kami ya berjibaku siang malam bagaimana bisa memakmurkan kegiatan-kegiatan masjid tanpa memikirkan kita bagaimana kita kuliah, bagaimana kita mendapatkan makanan, bagaimana kita hidup dan lain halnya tanpa memikirkan itu, tetapi kita fokus terhadap memakmurkan masjid, ya fadilahnya alhamdulillah gitu. Saya bukan orang hebat di dalam akademik. Saya bukan orang hebat di dalam IPK. Saya juga bukan orang hebat yang dapat lulus tepat waktu. Tetapi mungkin Allah memberikan jalan dari kebarokahan kita memakmurkan masjid. Siapa yang memakmurkan masjid, maka Allah juga akan memakmurkan hidupnya. Siapakah yang menolong agama Allah, maka Allah pun akan menolong orang tersebut. Masjid itu kita kenal rumah Allah. Kita memakmurkan rumah Allah, berarti kita menolong agama Allah. Membantu agama Allah melalui apa? Kegiatan-kegiatan kita. Maka siap-siap Allah akan menolong kepada kita. Ya, siap-siap kok ketakutan ya, bukan itu ya. Jadi kita harus siap mendapatkan apa? Fadilahnya, barokahnya dari memakmurkan tersebut. Dan salah satu keuntungannya lagi adalah apa?
Yuzilluhumullahu ma yauma la dzilla illa dzilluh. Allah akan memberikan pertolongan, naungan kepada kita. Karena apa? Masuk ke dalam 7 golongan. Sab'atun yuzilluhumullah. 7 orang, 7 golongan yang Allah akan beri naungan ketika tidak ada naungan kecuali hanya ridho dari Allah. Salah satunya adalah orang yang memakmurkan masjid. Apa? Rajul muta'allaq bil masjid. Yang hatinya terikat dengan masjid. Ya, ingat sekali lagi, bukan hanya perkara masalah sholat atau ngaji saja berhubungan dengan masjid, tetapi bagaimana kita menjadikan masjid itu sebagai bangunan yang hidup. Dengan apa? Dengan kegiatan-kegiatannya. Ini fungsi masjid. Tadi sudah saya, kan mohon maaf ya, kata saya juga, saya amat karena terbiasa dengan PowerPoint, sehingga ngomongnya kemana, PowerPoint-nya mana. Nah ini PowerPoint-nya lah gitu ya. Fungsi masjid. Back to masjid. Ya. Sebagai pusat pendidikan, pengajaran, pengembangan ilmu. Kemudian sebagai pusat peribadatan, sudah jelas. Ya, pusat peribadatan dan pengembangan ilmu Islam itu sudah jelas. Tetapi yang belum terrealisasi oleh semua masjid yang ada di daerah kita atau lingkungan kita sebagai pusat informasi masyarakat. Informasi itu bukan informasi hanya sebatas apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal. Bukan itu saja, gitu kan? Oh. Tetapi memang banyak orang merujuk ke masjid. Butuh apa? Datang ke masjid. Butuh informasi apa? Datang ke masjid. Ada apa-apa? Datang ke masjid. Ya, jadi masjid itu sebagai memang sebagai pusat, sebagai tujuan, sebagai rujukan. Jangan dikit-dikit Pak RT, dikit-dikit Pak RW misalkan. Itu tidak salah, tetapi karena RT-nya dengan RW-nya mu'allaq bil masjid, ya, mu'allaq bil masjid, terikat hatinya di masjid, maka ya secara tidak langsung gitu kan, RT ke RW-nya di masjid. Jadi masjid itu sebagai pusat informasi. Tempat menerima tamu-tamu negara kalau dulu ya, fungsi zaman. Harusnya bukan fungsi masjid itu di zaman Rasul saja, tetapi bagaimana mengimplementasikan fungsi masjid yang ada di zaman Rasul itu ke zaman sekarang kita ini. Ya. Maka sejatinya dalam membangun masjid itu tidak hanya tempat sholat saja di depan, ruangan utama, kemudian cukup saja. Ya, kita bisa lihat Al-Furqan. Di sana ada tempat utama untuk sholat. Tetapi di bawahnya itu ada perkantoran. Ya, di dalamnya itu ada pusat-pusat kajian. Di serambinya bisa untuk apa ya? Melakukan diskusi-diskusi atau rapat-rapat. Nah, itu seperti itu. Ya, Al-Furqan juga bisa dijadikan prototip. Dan Al-Furqan juga melihat kepada fungsi masjid waktu itu. Nah, itu ya. Jadi Anda kalau sudah normal nanti datang ke UPI ya. Karena kan sekarang jarang ada yang udah tahu, ada yang belum kan Al-Furqan. Nah, nanti bisa aktivitas di Al-Furqan seperti itu. Gunakan masjid tersebut, hidupkan masjid tersebut agar ramai dengan suasana diskusi, pengajian, rapat gitu kan, dan lain halnya. Ya. Jadi back to masjid ya, itu mari kita hidupkan masjid ini sebagai pemberdayaan. Ini peran masjid dalam perspektif mikro ya, makro ya. Ini tadi sudah, nanti saya lihatkan aja dulu PowerPoint-nya, kemudian saya jelaskan saja nanti ya semuanya. Ini sebagai apa peran masjid dalam perspektif makro. Sudah jelas ya, sarana tempat berkumpul, sarana menuntut ilmu, pusat kebangkitan umat, pusat dakwah Islam, pusat pembinaan umat. Kemudian peran masjid dalam perspektif mikro sesuai dengan namanya masjid tempat sujud, ya itu sudah jelas ya kalau ini. Jadi saya tidak ulang. Kemudian amalan yang sebelum ke amalan yang bernilai, saya ingin menjelaskan yang slide yang barusan. Bagaimana kita sebagai agent of change, agen-agen perubahan, insan akademik, orang yang diberikan keberuntungan untuk mencicipi bangku kuliah, orang yang diberikan keberuntungan oleh Allah untuk menikmati menjadi seorang mahasiswa, ya. Kita harus punya fungsi dan peran di masjid kita masing-masing.
Anda punya kegiatan misalkan okelah IRMA, Ikatan Remaja Masjid. Fungsikan. Anda mempunyai komunitas-komunitas apa? Rapatkan di masjid. Ya. Kemudian gelar kegiatan-kegiatan misalkan zakat yang biasanya oleh orang tua, ambil peran oleh Anda orang-orang muda. Untuk apa? Misalkan bagaimana dari zakat itu jangan hanya memberikan zakatnya itu ke lingkungan masyarakat, tapi harusnya dengan zakat itu dapat memberdayakan. Jangan juga kita ngasih ikannya, tetapi bagaimana kita memberi kailnya dengan umpannya. Sehingga apa? Masyarakat kita tidak hanya menjadi orang tangan di bawah. Untuk sementara tidak salah menjadi orang tangan di bawah, tetapi dengan harapan bisa menjadi tangan di atas. Ya, yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Nah, lewat kegiatan, aktivitas dan pemberdayaan umat melalui masjid itu diharapkan itu sebetulnya. Ya, jadikan masjid itu sebagai sarana pemberdayaan umat. Contoh realnya misalkan kita mendata jamaah, kita mendata masyarakat. Siapa yang ingin berusaha? Siapa yang mempunyai usaha? Selain itu kita tanya, apakah ada modalnya? Kalau tidak punya modal, maka masjid itu punya kewajiban untuk memberikan modalnya. Jangan sampai masjid itu bangga dengan saldo yang banyak. Jangan sampai masjid itu merasa hebat karena bisa punya tabungan yang luar biasa banyaknya. Tetapi sejatinya masjid yang hebat itu adalah dari saldo, dari infak, dari zakat yang ada bisa menjadi 0 rupiah. Tapi bukan dipakai untuk yang poya-poya atau penyalahgunaan. Tetapi kenapa menjadi 0? Karena uangnya diputarkan untuk memberikan modal masyarakat. Karena uangnya dipakai untuk membantu orang yang kesusahan. Karena uangnya digunakan untuk apa? Untuk membantu orang masuk rumah sakit bila mana ada yang tidak bisa membayar rumah sakit. Harusnya seperti itu. Agar apa? Agar masyarakat, agar umat dapat tergerak hatinya menuju masjid. Oh iya ya, saya dibantu masjid. Masa saya jarang ke masjid? Oh iya ya, saya dibantu oleh pengurus masjid, maksudnya DKM ya, melalui kegiatan masjid itu. Masa saya leha-leha dalam ibadahnya. Kalau kita menyuruh orang sholat, kalau kita menyuruh orang menyuruh orang dekat ibadahnya dengan baik kepada Allah, tetapi perutnya kosong, tetapi dia kesusahan, susah, maka lewat masjid itu gerak dulu, pantau dulu atau sasar dulu dari segi ekonominya, keadaan masyarakatnya, sentuh hatinya, baru setelah itu ajak, maka itu akan lebih efektif daripada ayo berangkat ke masjid, ayo ramaikan 5 waktu, tetapi tidak pernah masjid tersebut memperhatikan bagaimana keadaan setiap harinya orang tersebut. Maka wajar Khalifah Umar bin Khattab dia ketika jadi khalifah keliling. Siapa orang yang kelaparan? Siapa orang yang belum makan? Siapa yang merasa kesulitan? Hadir. Bantu melalui dana yang ada. Nah, setelah itu baru ajak untuk masuk ke dalam masjid. Nah, itu saya rasa lebih efektif kalau seperti itu. Ya. Ada kegiatan ibu-ibu PKK misalkan, nggak apa-apa, gunakan saja masjid. Ada anak-anak ingin bermain, masjid itu sangat terbuka untuk anak-anak, nggak usah diusir-usir. Walaupun anak-anak itu misalkan lari-lari, nggak apa-apa, bukan anak-anak. Kalau orang dewasa mau lari-lari, lompatan, hadir di masjid baru itu harus diingatkan. Anak-anak jangan sampai mereka alergi masuk masjid. Kenapa? Ya ketika dewasanya atau remajanya alergi masuk masjid. Kenapa? Karena punya traumatik tersendiri ketika anak-anak sering diusir-usir oleh pengurus masjid. Kan demikian.
Ya, oke. Saya tidak tekan terlalu banyak karena waktunya juga itu ya nanti. Jadi intinya sebetulnya menjadikan masjid itu pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan umat, bagaimana dapat mengelola kegiatan-kegiatan yang sifatnya kemasjidan itu dengan yang efektif, dengan yang inovatif, dengan yang atraktif. Ya, kenapa disebutkan demikian? Jangan juga kita mau meramaikan kegiatan-kegiatan, kemudian kegiatan-kegiatannya itu yang dianggap oleh masyarakat gitu-gitu baik gitu kan. Tidak ada inovasi-inovasi. Nah, kita yang muda itu yakin orang-orang inovatif dan kreatif. Jadi create gitu kan. Kegiatan yang ada itu lebih menarik. Ya, sehingga oh iya, itu acaranya di masjid. Oh iya, datang. Dulu saya itu ya sampai banyak hampir tiap malam itu saya membuat aci. Aci tahu aci itu tepung kanji, lem. Ya, saya tahu membuat lem kenapa? Gara-gara masjid. Ya, daripada beli gitu kan, udah goyak. Untuk apa? Untuk menempelkan poster-poster di mana-mana. Setiap malam itu keliling kemana-mana. Ini ada kegiatan di Suhada, kegiatannya ini. Silakan ikuti. Banyak orang yang datang. Kemudian kalau itu zaman dulu, zaman saya, zaman sekarang kan bisa lewat medsos dan lain halnya. Kita banyak pasang banner setinggi-tingginya, sebesar-besarnya untuk apa? Untuk siar, menginformasikan kepada orang. Itu bagian daripada inovasi, kreativitas, dan kegiatannya juga menarik. Ya. Oke, misalkan kalau dulu di Masjid Suhada, saya itu pernah mengadakan pelatihan menjadi penyiar di radio, penyiar di TV. Nyambung nggak dengan masjid, dengan ibadah? Seolah-olah tidak nyambung kan? Tetapi kita berani mengadakan demikian. Untuk apa? Untuk menggait banyak orang supaya anak-anak itu tertarik ke dalam masjid. Anak-anaknya tertarik bilang ke bapaknya, Pak, saya ingin ikutan. Ingin ikutan apa? Pelatihan tuh di Masjid Suhada. Pelatihan apa? Menjadi penyiar cilik. Datang. Kan otomatis semuanya keluarga datang. Itu kan inovatif, kreatif, atraktif, komunikatif, dan lain halnya. Ya, oke, itu yang untuk pemberdayaan umat. Kemudian karena waktunya juga sebentar lagi, ini baru yang berkaitan dengan amalan. Ya, kenapa ini hanya sedikit? Anda sudah tahu tentunya, ya, bagaimana amalan-amalan yang harus kita lakukan ketika menuju masjid dan ketika di masjid, gitu kan, dan selainnya. Wudhu, jelas itu ya, itu sebagai tata krama ya, ada sopan santun. Kalau tidak wudhu ke masjid boleh, ya boleh-boleh saja. Gitu ya. Ini mah amalan yang bernilai. Dan salat fardu, salat sunnah, kemudian menuntut ilmu, ini mah Anda sudah tahu. Tinggal apa? Mengimplementasikannya, mempraktekannya. Ya, guru agama, ustadz sudah sering memberikan terkait dengan apa sih amalan-amalan yang harus kita lakukan di dalam masjid ataupun sebelum masuk ke masjid, gitu kan? Termasuk ke dalam apa? Di dalamnya ada iktikaf, gitu kan? Berpakaian yang sopan, yang baik, menutup aurat, ya, gunakan juga berdoa dan lain halnya. Ini sudah Anda mengetahui, tinggal bagaimana kita mempraktekannya kalau yang seperti ini. Tetapi tadi yang paling banyak di awal-awal itu bagaimana kita menjadikan masjid itu tadi bukan hanya sebagai simbol ibadah, bukan hanya menjadi simbol ritual saja, tetapi memfungsikan perannya ya untuk kegiatan-kegiatan yang positif, kemudian kegiatan-kegiatan yang memang dapat menunjang terhadap pemberdayaan umat dan masyarakat. Sebaiknya juga kita punya data terkait masyarakat atau umat itu. Bagaimana kita ingin memberdayakan umat kalau kita tidak punya datanya? Jangan juga sampai salah sasaran. Salah sasaran apa? Kita punya dana zakat nih. Ya, kita punya dana sodakoh nih. Tetapi karena kita tidak punya data, asal kita sasar, kasih bantuan gitu kan. Yang dikasih bantuan udah mampu kan begitu. Sehingga dulu saya masih ingat ya, Pak Wali Kota yang terakhir. Pak Wali Kota di Jogja itu berbicara. Untuk Masjid Suhada punya nggak datanya? Kalau belum punya data, bagaimana bisa memberdayakan umat dan masyarakat? Data, teliti, lakukan riset lah gitu kan, survei,
siapa saja orang-orang yang memang perlu dibantu dari sisi ekonomi. Siapa orang-orang yang butuh terhadap kegiatan-kegiatan, siapa orang-orang yang mampu untuk memberikan sumbangan, dan lain halnya. Sehingga satu sama lainnya bisa berkolaborasi. Demikian ya, karena waktu yang diberikan sampai 9.50, itu kan nanti kita banyaknya di dalam hal diskusi. Tentu apa yang disampaikan oleh saya banyak kekurangan dan banyak kesalahan, mohon dimaafkan dan saya serahkan sementara ke MC. Mangga dipersilakan. Ya, baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bapak Aris yang telah menyampaikan pemateri mengenai masjid sebagai pusat pemberdayaan umat. Nah, ya untuk selanjutnya pada teman-teman adalah sesi diskusi ya. Sekarang diperbolehkan kepada teman-teman barangkali ada yang ingin bertanya atau masih kebingungan atau ingin menyampaikan sesuatu mengenai pertanyaan tentang tema kita di pagi hari ini atau mengenai tentang apa yang disampaikan oleh Bapak Risis tadi, boleh kepada teman-teman untuk langsung raise hand saja. Nah, alhamdulillah ini sudah ada yang raise hand kepada Teh Risma ya. Mangga Teh Risma untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, assalamualaikum. Maaf sebelumnya belum bisa on cam, Kang dan Pak. Boleh. Iya, pertanyaannya terkait memakmurkan masjid gitu ya, Pak. Maksudnya saya pernah punya apa ya pengalaman gitu. Kalau di masjid saya sendiri jujur sih sepi apa mungkin kurang apa ya kurang makmur lah ya mungkin kurang yang berkunjung gitu. Nah pengalamannya itu waktu itu pernah justru apa ya kita diusir gitu di masjidnya padahal kan maksudnya niat kita teh mau apa ya maksudnya ngobrol-ngobrol gitu rapat kan tadi fungsi dari masjid sendiri kan sebagai pendidikan gitu untuk apa ya mengembangkan ilmu gitu di situ tapi kejadiannya malah ada orang yang mengusir gitu waktu itu pernah pengalamannya seperti itu gitu nah jadi apa ya tindakan kita gitu Pak dalam menyikapi orang-orang seperti itu tuh seperti apa gitu. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Teh Risma atas pertanyaannya. Untuk selanjutnya mungkin kepada Bapak, apakah akan langsung dijawab atau menunggu menampung 3 pertanyaan terlebih dahulu kemudian nanti dijawab? Nah, saya juga nunggu tergantung memberikannya seperti apa. Saya kan diatur di sini. Oh gitu. Mungkin kita tampung saja terlebih dahulu ya Pak. Siap, mangga. Ya, baik. Baik, tadi terima kasih Teh Risma atas pertanyaannya. Untuk selanjutnya, ada yang ingin ditanyakan lagi? Oh ya, ini ada yang resign lagi nih. Teh Nur Fitria ya. Boleh kepada Teh Nur Fitria untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, Nur Fitria ya. Kedengeran nggak Kang? Terdengar. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz bertanya. Jadi Ustadz Fitri lagi ada program di IRMA nih tentang Jumat berbagi. Nah, Ustadz ada tips dan trik nggak gimana caranya kita tuh tetap istiqomah, terus semangat gitu. Semangatnya tuh semangatnya terus menggebu-gebu gitu supaya kita tuh bisa optimal dalam mengerjakan proyek ini. Nah, terus masalahnya ada kendala itu masyarakat belum gitu kenal gitu tentang program ini. Nah, Ustadz ada cara atau triknya nggak supaya kita tuh bisa lebih cepat gitu dalam memberitahukan gitu ke masyarakat. Seperti itu, Ustadz. Terima kasih.
Baik, terima kasih Teh Nur Fitria yang telah menyampaikan pertanyaannya. Terakhir untuk satu orang penanya lagi, boleh kepada teman-teman yang ingin bertanya. Nah, sudah ada. Ini dari Akang Deni Sodikin. Mangga Kang Deni untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, terima kasih Kang. Sebelumnya aku belum bisa jam gitu ya. Saya ingin bertanya perihal itu masjid tadi tentang pemberdayaan umat. Tadi kan disinggung tentang penyaluran. Nah, bagaimana? Apakah gitu masjid ini dijadikan Baitul Mawat BMT? Nah, dalam ekonomi Islam sendiri BMT itu adalah sistem harta gitu, yang dimana konsepnya luas, yang mengelola jiswab, zakat, infak, wakaf, sedekah gitu. Gak hanya zakat saja. Apakah bisa gitu? Oke, mungkin seperti itu. Jelas gak, Kang? Kedengaran nggak, Kang? Kedengaran. Ini Muflih itu masih di unmute, kayaknya berbicara atau enggak? Saya emang menunggu instruksi. Oh iya, betul. Jawab. Mohon maaf saya tadi ke-unmute. Mungkin Kang Deni untuk mengulang kembali mungkin inti dari pertanyaannya Enggak apa-apa, sudah itu sudah saya terima. Sudah baik, Pak. Soalnya tadi di saya agak putus-putus gitu. Nah, apa-apa nanti. Alhamdulillah untuk penanya udah ada ya 3 pertanyaan. Yang pertama dari Teh Risma tentang pengalaman ya diusir dari masjid gitu. Saya juga pernah pengalaman gitu beberapa 1 minggu ke belakang saya pengalaman seperti itu gitu, kebetulan juga. Dan yang kedua itu dari Teh Nur Fitria tentang bagaimana istiqomah dalam Jumat berbagi dan tips dan triknya agar menyampaikan informasi ini kepada masyarakat. Dan tadi terakhir dari pertanyaan dari Kang Dini. Boleh untuk kepada Ustadz untuk menyampaikan jawabannya. Baik, terima kasih ya. Tadi ada 3 penanya, nanti kemudian kayaknya ada lagi yang nanya, nanti setelah diberikan lagi ya waktunya. Baik, terkait pertama, saya pernah melihat suatu acara jangan panggil aku Ustadz. Nah, itu juga salah satunya, saya itu selalu jangan manggil saya Ustadz gitu kan, karena selalu introspeksi dan merefleksikan terhadap diri sendiri ya. Ketika kita dipanggil Ustadz itu seolah-olah kita itu sangat baik, kalau saya merasakan demikian. Kalau ke orang lainnya harus kalau dipanggil Ustadz, kalau saya lebih enak dipanggil Pak, Akang, atau AA, itu lebih enak. Terkait dengan pertanyaan-pertanyaan tadi, memang ya, yang pertama ini langsung ke solusi sebetulnya. Harus diberikan edukasi kepada masyarakat. Edukasinya seperti apa? Diberikan edukasi bahwasanya masjid ini tidak hanya digunakan untuk sholat berjamaah 5 waktu saja. Masjid ini bukan hanya menyelenggarakan tentang madrasah diniyah atau sekolah agama saja. Masjid ini tidak hanya mungkin ada yang sebagian yang suka berjanji atau lain, tidak hanya digunakan acara-acara malam Jumat saja. Tetapi kita harus memberikan edukasi dan pemahaman utamanya kepada siapa? Pada para pengampu kebijakan di suatu daerah. Ya paling kecil di tokoh masyarakat, RT, RW, ya, kepala dusun. Kepada tokoh-tokoh kita harus memberikan atau menyampaikan edukasi. Kepada tokohnya RT, RW, DKM, kan demikian. Bahwasanya begini loh masjid itu. Seperti ini harusnya masjid masjid itu. Kita dari mana jangan sok tahu, kan biasanya seperti itu. Kita kan anak kecil. Kita kan masih muda, selalu ada jangan sok tahu otot lehokene kan kayak gitu ya. Ini kayak kita punya landasan. Ini gambaran masjid zaman Rasulullah. Ya. Nah, mereka tidak akan bisa lagi menampik gitu kan. Nah, lalu kita juga jangan sampai terbatas sampai sana. Tetapi harus terus bagaimana? Kalau ada pertanyaan, terus bagaimana langkah-langkah konkretnya? Ya begini, kita rapatkan.
Kita berikan edukasi lagi apa? Oh, ini ada program-program terkait kami, misalkan Irma ya, terkait Irma. Nah, kenapa misalkan terjadi pengusiran? Pertama karena tadi kurang pengetahuan atau minimnya wawasan terkait fungsi masjid. Yang kedua bisa jadi bukan dari masyarakatnya, bukan dari DKM-nya tersebut atau tokohnya tersebut, mungkin juga dari kitanya sebagai organisasi Irma misalkan, yang belum bisa memberikan sikap terbaik, ya, maka sopan santunnya, gitu kan, kemudian tata keramanya seperti apa, dan bagaimana kita cara bergaul di masjid, menjaga ketenangan di masjid. Nah, itu juga harus kita tampilkan agar apa? Agar tidak ada penolakan dan pertentangan. Ketika kita sudah baik, tata krama, sopan santun, sikap yang mulia, kita tawarkan programnya, kita tawarkan atau kita sampaikan ini loh kegiatan-kegiatan kami. Saya yakin kebaikan itu masa ditolak kalau kitanya sudah baik, ya, demikian. Nah, itu ya. Jadi harus ada pemberikan edukasi. Yang selanjutnya, yang kedua, mulailah dari edukasi tadi, gitu kan. DKM itu jangan dibiarkan hanya bisa dikelola oleh siapa? Oleh orang-orang yang sudah sepuh. Nah, kita yang muda ambil bagian dari pengelolaan masjid itu. Pas susah, emang susah. Namanya juga tantangan. Merubah dari kebiasaan, ya, berubah dari seperti yang biasanya itu emang banyak tantangan dan banyak sekali cobaan. Saya aja misalkan, karena saya kenapa pulang ke Garut 2017 itu saya meninggalkan Jogja. Saya berpikiran begini, saya itu terus berkiprah di kota, di daerah orang lain terus. Ini kita masjid syuhada di Jogja, di kota. Tetapi kegiatan-kegiatan kita apa? Pembinaan ke daerah-daerah terpencil, di Gunung Kidul, di Bantul, di Kulon Progo, di Sleman. Bagaimana memberdayakan mereka? Saya berpikirnya apa? Masa daerah saya, tempat kelahiran saya tidak pernah saya urus, saya baliklah ke Garut. Nah, di Garut tidak langsung bisa menerapkan atau menduplikasi kegiatan yang ada di Jogja. Kita harus lihat dulu pemetaannya supaya seperti apa. Ya, jadi punya strategi. Nah, ketika kita ingin menerapkan juga pasti ada tantangannya. Apa misalkan tidak sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Ya, ataupun apa? Kadang orang tua atau sepuh itu, tokoh masyarakat kan tidak ingin seperti dilangkahi oleh kita, oleh yang masih muda. Ataupun jangan juga misalkan masyarakat nanti tertujunya kepada kita, akhirnya mungkin tokoh-tokoh tersebut terasa tersaingi. Jangan juga sampai seperti itu. Ya, jadi kita harus pelan-pelan semuanya, ya, untuk apa? Memberikan atau melaksanakan pemberdayaan tadi, ya. Demikian. Itu kalau nomor 1 ya. Jadi ada 2A, kita berikan edukasi. Kedua, kita harus mengambil bagian dari yang namanya kepengurusan masjid. Jangan terus diserahkan kepada orang tua, ya. Karena menganggap apa? Ya, yang bagian masjid, bagian akhirat yang udah tua gitu kan. Terkadang gitu anak muda itu, remehannya. Justru anak muda lah di sini harus berperan. Yang kedua, pertanyaan kedua, kemudian terkait Jumat berbagi. Bagaimana agar istiqomah dan bagaimana merealisasikannya? Bisa secara diinformasikan langsung. Titip pesan misalkan ke DKM-nya, titip pesan misalkan ke PRT-nya. Ini kalau lingkup daerah, lingkup kampung ya, tentu kita mengkondisikan ya, disesuaikan dengan masjidnya terletak di mana. Karena macam-macam masjid itu. Ada masjid agung, ada masjid besar, ada masjid jami gitu kan. Nah, ada musola, ada masjid akbar, ada masjid nasional, itu beda-beda tiap tingkatannya. Masjid raya kan provinsi, ya kan, masjid agung tingkatan kabupaten kota, masjid akbar, akbar atau apa itu di tingkatan kecamatan, tingkatan desa, itu beda-beda maksudnya. Jadi Anda berkiprah di mana disesuaikan kepada siapa kita harus berbicara, pada tokoh yang mana, kepada tingkatan apa kan gitu ya. Itu penyesuaian saja. Nah, titip yang kedua, selain titip pesan itu mohon disampaikan, kita juga gerilya, ya, door to door.
Atau kita kalau tidak door to door, misalkan siapa nih masyarakat yang semangatnya sama, ingin membantu dan menyalurkan, maka kita datangi. Ya, kita datangi. Pak, Bu, ini saya punya program begini-begini. Kita ingin terus program ini berkelanjutan, namun kita ada kendala dana. Nah, dana ini kita biasa salam sehari ini dalam setiap pekannya berbagi 100 bungkus nasi. Nah, kira-kira Ibu mau membantu sebagai berapa bungkus kayak dan itu. Ada door to door, tetapi tetap sikap kita harus tampilkan dengan yang baik. Ya. Nah, selain itu, tidak door to door juga bisa kan sekarang itu media sosial dan lain halnya itu banyak. Dosen-dosen juga bisa dihubungi, siapapun itu. Nah, agar apa? Program itu berkelanjutan. Saya teringat masjid ini. Saya dulu ada juga, saya pernah tinggal di namanya itu apa? Di Jogja di dekat AAU ya, di Telogotirto, Telogotirto ya, di Sleman, di Berbah. Masjidnya itu sepi. Tetapi berikan inovasi apa? Akhirnya setelah Jumatan disediakan kopi, teh, dan makanan-makanan biasa. Nah, itu belum jarang di mana-mana. Hanya satu rest area yang pernah ditemukan itu di daerah mana, Cianjur atau apa, tahun sekian tuh. Tapi kalau Anda melihatnya sekarang ya banyak. Ya, sudah banyak masjid yang melakukan kegiatan demikian. Setelah adanya program demikian, setelah Jumatan, akhirnya nyambung para jamaah itu. Tidak hanya satu RW itu saja yang sholat Jumat di masjid itu. Akhirnya apa? Para tentara, para perwira dari Akademi Angkatan Udara itu pada sholat masjid di sana. Padahal di kompleknya punya juga masjid. Tidak, bahasa Sundanya henteu sapira mengeluarkan modal untuk itu. Nah, tetapi apa jadinya? Pertama jamaahnya banyak, infaknya juga jadi banyak. Ya kan? Misalkan harga beli kopi atau teh kemudian dengan gorengan itu 5.000, bisa jadi kan? Saja masukin 10.000, masukin 20.000. Akhirnya apa? Uangnya berputar. Untuk siapa lagi? Untuk itu salah satunya. Ya. Kalau sekarang alhamdulillah banyak orang yang banyak masjid, banyak kegiatan dan seperti itu. Jumat berbagi, baik setelah Jumatan atau sebelum Jumatan, ada makanan gratis dan lain halnya. Alhamdulillah berarti itu kan ada peningkatan kesadaran di masyarakat. Nah, yang ketiga, pertanyaan yang ketiga tentang BMT. Ya, di Masjid Syuhada juga misalkan ini ada Lazis namanya. Lembaga Amil Zakat Infak Sodakoh. Saya dulu pernah bagian manajer program dan untuk ya manajer kegiatan-kegiatan dan program sedemikian. Ada Lazis dan itu program-programnya udah jelas ya, Lembaga Amil Zakat Infak Sodakoh dan juga wakaf. Kemudian juga ada juga BMT ya yang tadi disampaikan Baitul Mal wa Tamwil. Apakah masjid harus boleh untuk menyelenggarakan itu? Ya sah-sah saja. Tetapi karena BMT itu berbentuknya koperasi ya. Nah, penyelenggaraan BMT di masjid juga sebenarnya itu ada pro kontra. Ya, Anda orang IEKI mungkin bisa meneliti juga. Kenapa pro kontra? Karena ya namanya Baitul Mal wa Tamwil, tetapi terkadang kan ada yang istilahnya dalam hal pinjam kemudian mengembalikan itu kan menyusahkan juga dan lain halnya. Karena berbentuknya koperasi kan demikiannya. Tidak apa-apa lewat itu. Nah, bagaimana menjalankan programnya? Siapa yang harus melakukannya? Apakah BMT-nya atau Lazisnya? Itu punya wilayah kerja masing-masing. Nah, bila mana belum ada, Anda ingin menyelenggarakan, misalkan di masjid yang dikelola tersebut, sebuah lembaga keuangan, ya sah-sah saja. Ya, terlepas tadi dari pro kontra tersebut. Ya, untuk apa tujuannya? Yang penting karena kita punya tujuan. Tujuannya apa? Ya ingin memakmurkan, ingin memberdayakan. Misalkan lewat apa? Jalur ekonomi. Kalau di kampung itu dikasih modal 200.000 aja, udah senang dan sudah bisa berputar uang tersebut. Ya, banyak orang yang mengalami kesusahan tersebut, maka kita hadir di dalam masjid itu untuk apa? Menyelenggarakan itu. Enggak apa-apa. Ya. Nah, ini apa? Oh, masjid ini lampunya mati, ambil uangnya dari itu. Kan bisa jadi berputar. Tidak sedikit-sedikit ngetok pintu kepada orang yang punya saja. Pak, ini mati lampu, bisa sedekah enggak untuk beli lampu? Kan gitu ya. Jadi dengan
masjid itu punya program, masjid itu punya kegiatan inovatif dan lainnya, pengelolaan keuangan juga baik, maka akan menjaga dan menaikkan martabat masjid itu. Jangan dikit-dikit, masjid teh mentaan we jeung mentaan. Dikit-dikit masjid teh canceleng deui, kan seperti itu. Nah, begitu ya untuk sementara. Enggak dipersilakan kembalikan lagi ke Mufri. Mudah-mudahan menjawab yang tadi. Alhamdulillah, baik. Terima kasih banyak Bapak Risris yang telah menyampaikan jawabannya. Mungkin ini ya Pak, saya ini ada terakhir, mungkin ada pertanyaan di kolom chat. Saya mohon izin untuk membacakan. Ini dari Ayu Permata. Assalamualaikum. Saya Novia Ayu dari PG jurusan PG PAUD-A. Izin bertanya, Pak, kata Bapak kan tadi tempat yang tidak boleh sujud itu kamar mandi. Nah, Novia pernah lihat postingan salah satu TKW itu sholatnya di dalam toilet. Itu hukumnya bagaimana, Pak? Nah, mungkin boleh kepada Bapak untuk pertanyaan ini untuk dijawab gitu, Pak. Baik, ya. Tentu kita melaksanakan sholat itu harus memperhatikan tempat, ya salah satunya. Tempatnya suci, terbebas dari najis, kemudian pakaian juga yang suci, gitu kan. Nah, kita harus membedakan antara suci dan bersih, ya suci dan bersih. Apalagi Pak, kan kalau toilet-toilet di hotel itu bersih. Apalagi toilet-toilet itu lebih besar daripada kamar saya, kan memang banyak seperti itu kan di hotel-hotel, mungkin di luar negeri dan lain halnya. Tetapi kita lihat dulu apakah itu bagian dari inti toilet atau bukan. Biasanya kan, maka itu tetap meskipun bersih tidak boleh digunakan. Ya, meskipun bersih tidak boleh digunakan untuk sholat. Sehingga kalau tidak boleh, hukumnya berarti tidak sah. Kenapa? Karena sholatnya di tempat yang dilarang, artinya tidak suci, tidak dibolehkan untuk dilakukan sholat. Ya, saya sholat, pakaian saya bersih, tapi bersih itu belum tentu suci. Maka walaupun bersih tidak boleh dipakai sholat. Ya kan demikian. Terkadang, nah itu kita belum bisa membedakan suci dan bersih. Nah, justru bisa jadi kebalikannya. Ya, bisa jadi kebalikannya. Pakaian itu kotor, tetapi kita pakai sholat. Yang penting tidak suci. Yang penting suci, walaupun kotor, yang penting suci masih sah untuk dilaksanakan dipakai untuk sholat. Seperti begini. Saya dulu anggota Menwa ya dulu. Menwa itu kan wah kotor-kotoran lah kalau naik lagi hiking ya, lagi survival di hutan. Itu kan pasti ada lumpur di dalam baju. Tapi karena tidak ada lagi, saya pakai. Yang penting apa? Tadi dia suci. Ya, saya yakin, wah meskipun kotor, tetapi insya Allah suci, maka gunakan untuk sholat tersebut. Begitu juga dengan tadi tempat. Di hutan itu kan kotor, tidak sebersih di toilet yang di hotel misalnya. Tetapi karena tidak ada larangan untuk sholat di tempat di hutan tersebut, meskipun kotor, kita gunakan untuk sholat. Nah itu secara logikanya ya, nah, begitu. Jadi semuanya bisa pakai sujud kecuali tadi tempatnya, misalkan tempat yang di sananya bukan hanya toilet dan kamar bukan hanya toilet dengan kuburan saja, ya, tetapi juga tempat-tempat yang di sananya terindikasi tempat jin, misalkan. Kemudian juga yang peternakan itu kan nggak boleh. Kemudian di yang misalkan tempat pembuangan akhir ya, sampah maksudnya, itu kan karena dikhawatirkan di sana banyak najisnya, intinya gitu ya, gitu. Demikian sudah beres ya. Baik, ya sudah cukup Pak, mungkin untuk ya, kalau gitu saya closing dulu sebelum saya serahkan Pak. Boleh Pak, mangga. Baik, demikian ya tentang kita berbicara atau mendiskusikan terkait bagaimana kita menjadikan masjid itu sebagai pemberdayaan umat. Bagaimana kita menghidupkan masjid. Bangunannya itu mati, tetapi kita hidupkan dengan Dengan beragam kegiatan.
Tetapi kegiatan tersebut tidak hanya sebatas kegiatan yang ritual saja, sifatnya sholat, sifatnya ngaji, tetapi bisa juga diisi dengan kegiatan-kegiatan lain, entah itu aktivitas keorganisasian, kemasyarakatan, pengelolaan keuangan, dan lain halnya. Sehingga tidak hanya masjid itu yang hidup, tetapi bagaimana juga masyarakat di sekelilingnya itu merasakan hadirnya dan hidupnya masjid itu. Ya, semoga kita dapat mengikatkan diri dengan masjid, semoga kita dapat menghidupkan masjid. Tetapi ingat, ketika kita menghidupkan masjid, jangan cari kehidupan di dalam masjid. Itu demikian kurang lebihnya. Mohon maaf. Terima kasih kepada semuanya atas perhatian dan partisipasinya. Tentu apa yang disampaikan oleh kami ini, oleh saya ini banyak kekurangan dan hal-hal yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan. Semoga kita terus bisa menambah wawasan dan ilmu. Hidup-hidupkanlah masjid. Jangan cari kehidupan di dalam masjid. Demikian dan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallah khair kasih kepada Bapak Iris Hari Nugraha yang telah menyampaikan ilmunya mengenai masjid sebagai pusat pengembangan ummah gitu. Dan juga mudah-mudahan ilmu yang beliau sampaikan bisa bermanfaat buat kita semua dan juga bisa kita aplikasikan di kehidupan kita sehari-hari. Dan untuk selanjutnya mungkin barangkali Bapak Risris ingin melanjutkan agenda, boleh untuk live juga Pak. Nah, nuhun ya. Terima kasih kepada semuanya. Semoga sehat selalu. Amin, amin Pak. Sama-sama Pak. Baik, untuk selanjutnya, karena pematerian kemudian sesi diskusi kita sudah selesai, saya mohon izin untuk menyampaikan kesimpulan dari apa yang saya tangkap gitu. Tentunya banyak sekali ya yang teman-teman tangkap gitu. Di antaranya adalah siapa yang memakmurkan masjid, maka insya Allah orang tersebut akan dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga yang paling ke-trigger, yang paling ingat yang beliau sampaikan tadi adalah hidupkanlah masjid, tetapi jangan cari penghidupan di dalam masjid gitu. Itu mungkin bisa menjadi salah satu quotes gitu buat teman-teman. Setelah ini bisa langsung diupdate di status WhatsApp-nya gitu. Hasil kuliah duha gitu. Hidupkanlah masjid, tapi jangan mencari penghidupan di dalam masjid gitu. Nah, dan jangan lupa juga kepada teman-teman untuk senantiasa untuk mengisi presensi out-nya ya berarti. Dan untuk mengupload resumenya. Dan di sini teman-teman ada scan kode QR dari Infak Cinta tutorial gitu. Boleh teman-teman yang ingin menyumbangkan sebagian uang ya untuk didonasikan, karena insya Allah akan sangat bermanfaat gitu. Bukan hanya di sekarang saja, tapi buat nanti dan juga buat di akhirat nanti. Nanti uang yang teman-teman sumbangkan itu akan bermanfaat bagi disalurkan nanti kepada orang-orang yang membutuhkan gitu. Selain itu juga teman-teman bisa mendapatkan manfaat nanti di akhirat dan juga bisa mendapatkan manfaat ketika orang yang disalurkan tersebut menggunakan uang tersebut untuk kebaikan. Itu double-double sekali teman-teman manfaatnya. Oke, baik teman-teman, alhamdulillahirrabbilalamin, acara kuliah duha kita di pagi hari ini telah dilaksanakan, telah beres. Maka dari itu, mari kita tutup saja acara kita hari ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin.
Terima kasih banyak kepada teman-teman semuanya. Mohon maaf dari saya apabila banyak terdapat kekurangan. Terima kasih banyak kepada teman-teman. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.